Selamat datang di Fakta Sisi Gelap DPR Indonesia. Hari ini kita akan membongkar fakta-fakta mengejutkan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui publik. Bersiaplah, karena ini akan menjadi perjalanan yang cukup mengguncang. Pertama, tahukah kalian bahwa DPR kita termasuk salah satu parlemen termahal di dunia dengan gaji pokok, tunjangan, dan berbagai fasilitas mewah yang mereka terima? Total anggaran untuk satu anggota DPR bisa mencapai miliaran rupiah per tahun. Bayangkan, sementara masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kedua, tingkat kehadiran yang mengecewakan. Data menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat penting hanya berkisar 30-50. Mereka yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru lebih sering mangkir dari tugas utamanya. Ketiga, kualitas undang-undang yang dihasilkan. Banyak produk hukum yang dibuat terburu-buru, bahkan beberapa di antaranya ditolak mentah-mentah oleh masyarakat karena dianggap tidak pro-rakyat. Ingat RUU KUHP atau RUU Cipta Kerja yang menuai kontroversi. Keempat, konflik kepentingan yang masif. Banyak anggota DPR yang tercatat sebagai pemilik atau pemangku kepentingan di berbagai perusahaan. Bagaimana bisa mereka membuat kebijakan yang objektif jika kepentingan bisnis mereka tersangkut di dalamnya? Kelima, skandal korupsi yang tak berkesudahan. Dari kasus EKTP hingga suap pengadaan berbagai proyek, seolah-olah gedung DPR telah menjadi sarang praktik kotor yang tak pernah habis. Keenam, gaya hidup mewah yang kontras dengan rakyat. Mobil mewah, jam tangan mahal, tas branded, semua itu menjadi pemandangan biasa di kalangan wakil rakyat. Sementara itu, konstituennya masih berjuang untuk makan 3 kali sehari. Dan yang terakhir, ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran. Meskipun menggunakan uang rakyat, banyak pos pengeluaran DPR yang tidak bisa diakses publik dengan dalih rahasia negara. Miris memang melihat realita ini. Lembaga yang seharusnya menjadi rumah rakyat justru seringkali terasa seperti istana yang jauh dari rakyatnya. Mereka yang seharusnya menjadi pelayan publik malah bertindak seperti raja-raja kecil dengan privilege tak terbatas. Tapi jangan sampai fakta-fakta ini membuat kita apatis. Sebaliknya, ini harus menjadi cambuk bagi kita semua untuk lebih kritis dan aktif mengawasi kinerja para wakil rakyat. Karena bagaimanapun, nasib negeri ini ada di tangan kita bersama. Ingat, perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Kita, rakyat Indonesia, harus berani bersuara dan menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang telah kita beri mandat. Karena DPR seharusnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Pengkhianat Rakyat.